Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Deviana Aisyah Fardani Tria dengan NIM 2001505 dengan jurusan Pendidikan Bahasa Perancis kelas 1B. Dan saya bersama teman saya Asna Nur Isani Putri dengan NIM 2001700 dari jurusan Pendidikan Bahasa Perancis. Seperti yang kita tahu, pandemi virus corona masih menjadi hal yang hangat diperbincangkan sampai saat ini. Semua negara sedang berupaya untuk menyelesaikan permasalahan virus corona. Untuk Indonesia, berbagai cara sudah diupayakan, utamanya dalam program 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Menjadi sebuah kebiasaan baru yang harus dipatuhi dalam masyarakat untuk memutus mata rantai penularan virus corona. Tapi ada yang baru nih, udah pada tahu belum kalau Indonesia sedang memulai program bersama TNI dan Polri untuk membangun Kampung Tangguh Nusantara. Wah, dari namanya aja udah keren ya guys. Nah, di kesempatan kali ini, aku dan Devi akan mengajak kalian untuk lebih mengenal tentang Kampung Tangguh. Yuk simak penjelasan dari kami. Apa sih Kampung Tangguh Nusantara itu? Kampung Tangguh Nusantara memiliki fokus utama yakni tangguh. Tangguh tersebut mengacu pada bidang kesehatan jasmani dan rohani, sosial ekonomi, keamanan, serta informasi dan kreativitas. Program Kampung Tangguh Nusantara menjadi bukti kesungguhan TNI Polri membantu pemerintah dalam upaya melawan COVID-19 atau program antisipasi ketahanan pangan dengan cara budidaya ikan, kebun ketahanan pangan, rumah isolasi, pasar fisikal, dan lain sebagainya. Kampung Tangguh Nusantara bermula dari inisiatif Kepolisian Daerah Polda Jawa Timur yang mengembangkan Kampung Tangguh Semeru. Kemudian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tertarik untuk mengolaborasikan program Kampung Tangguh Nusantara milik TNI Polri dengan program Kampung Iklim atau Proklim milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga program Kampung Tangguh Nusantara menjadi bukti kesungguhan TNI Polri meningkatkan sebagai penggerak dan pembantu ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Tujuan didirikannya Kampung Tangguh agar masyarakat aware atau peduli dengan pencegahan penyebaran COVID-19. Adanya Kampung Tangguh mendorong masyarakat lebih taat dan tertib dalam menjalankan protokol kesehatan di lingkungannya. Kemudian, dampak sosialnya pun bisa dieliminir sedini mungkin. Pasti pada penasaran nih, fasilitas apa aja sih yang ada di Kampung Tangguh ini? Oke, yang pertama, posko checkpoint bagi warga atau pendatang yang masuk. Antara lain, terdapat pengukuran suhu badan dan penyemprotan disinfektan. Yang kedua, penyediaan tempat isolasi bagi warga yang pulang dari perantauan. Terdapat 2 ruang isolasi, yang pertama untuk warga pendatang dan kedua untuk warga yang telah dinyatakan positif COVID-19. Tempat isolasi yang terkonfirmasi positif COVID tidak bisa dikunjungi dengan leluasa dan tempatnya terpisah. Selain melakukan pemantauan, petugas pun memberikan obat dan vitamin untuk kesembuhan mereka. Dan untuk dana desa bisa dialihkan untuk penanganan COVID untuk menyuplai kebutuhan pasien COVID-19 ketika menjalani isolasi mandiri, termasuk untuk petugas patroli atau petugas jaga desa. Selain itu, juga ada program padat karya tunai bagi warga yang tidak lagi bekerja karena dampak dari COVID-19. Fasilitas berikutnya ada dapur umum untuk memenuhi kebutuhan selama masa isolasi, juga adanya pembagian sembako. Lalu, adanya lumbung pangan, area toga, dan hidroponik. Dan terakhir, adanya tempat pemulasaraan jenazah. Di sana, masyarakat sekitar diberi pelatihan khusus penanganan jenazah di masa pandemi.
ngomong-ngomong nih, udah ada sekitar 7.024 kampung tangguh Nusantara se-Indonesia loh. TNI dan Polri memanfaatkan lahan-lahan di wilayah kantor TNI maupun Polri untuk kesediaan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti penanaman bahan pangan cepat panen yang dilakukan secara masif di seluruh Kodam dan jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Panglima TNI menyampaikan bahwa Indonesia di samping sebagai negara agraris juga sebagai negara maritim yang memiliki keunggulan dan tidak dimiliki negara lain. Untuk itu, potensi kelautan melalui budidaya perikanan harus diberdayakan secara maksimal. Upaya dari TNI dan Polri melalui Kampung Tangguh Nusantara cukup menarik ya. Secara langsung, masyarakat dilibatkan untuk menjaga kampungnya dari penularan COVID-19. Dan secara tidak langsung, melalui Kampung Tangguh Nusantara, warga diajak untuk meningkatkan gotong royong, peduli sesama, dan meningkatkan produktivitas untuk memanfaatkan lingkungan dengan baik.